Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri malam hari ini, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan waktu. Ya, Bu Me. Saya serahkan kembali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mesanti selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Transaksi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul transaksi atau akad dalam bentuk serah terima. Soalnya dari pendahuluan, yakni latar belakang, dalam kehidupan manusia diperlukan aturan, etika, norma, ataupun batasan-batasan. Nilai-nilai inilah yang akan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau ketika berhubungan dengan orang lain. Akad adalah batasan-batasan kehidupan yang berfungsi untuk membatasi hubungan manusia, mengatur kehidupan muamalah manusia. Islam memuliakan dan mencucikan akad-akad yang ada dalam memerintahkan kaum muslimin untuk menghormatinya walaupun akan dijalankan dengan orang non-muslim. Akad atau transaksi memegang peran penting dalam setiap aktivitas perekonomian secara umum. Akad yang kita lakukan akan memberikan pengaruh besar pada akibat hukum dari sebuah transaksi yang bersifat mengikat. Dalam fikih muamalah, akad menjadi tema penting yang harus dipahami dengan tepat karena akad akan menjadi penentu sah tidaknya transaksi yang berlangsung, bahkan walaupun hasil dan tujuan dari sebuah transaksi tersebut memiliki persamaan, namun dikarenakan akadnya berbeda, bisa saja satu transaksi dikategorikan tidak sah dan transaksi lainnya sah dalam perspektif fikih. Untuk bahasan yang pertama, yakni ijab kabul dalam akad. Yang pertama, pengertian ijab kabul. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah sebagaimana diungkapkan Ibnu Abidin adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atau ucapan orang pertama. Selain ulama-ulama Hanafiyah, menurut Dasuki bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Dari kedua pendapat di atas, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang. Yang kedua, macam-macam ijab qabul. Yang pertama, ijab qabul dalam perkataan. Ijab qabul dengan perkataan adalah jenis yang paling banyak ditemui. Sigot jenis ini memang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Dalam hal ini disyaratkan ucapan masing-masing dapat dipahami. Kata kerja dalam akad juga menjadi pembahasan para ulama. Para ulama sepakat bahwa fi'il madhi dapat digunakan dalam akad karena merupakan kata kerja paling mendekati maksud akad. Para ulama juga membolehkan menggunakan fi'il mudhari. Maksud yang dipergunakan adalah pada masa sekarang, bukan pada masa yang akan datang. Mengenai fi'il amar, di antara ulama terjadi perbedaan. Ulama Hanafiyah tidak membolehkannya kecuali dalam pernikahan. Adapun jumhur ulama membolehkannya, baik dalam jual beli maupun lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa yang terpenting dalam akad adalah landasan pengucapannya, yaitu keridhaan. Mengenai sigot akad, dengan pertanyaan semua ulama sepakat tidak memperbolehkannya. Yang kedua, ijab kabul dalam perbuatan. Dalam akad terkadang cukup dilakukan dengan perbuatan. Contoh ijab kabul dalam perbuatan adalah sebagaimana yang terjadi di pasar swalayan. Dalam transaksi itu tidak diperlukan pembicaraan dalam akadnya. Seseorang tinggal mengambil barang kemudian membayar di kasir sesuai dengan harga yang tercantum. Dalam akad ini, kedua pihak telah sama-sama mengerti kehendak pembeli dan penjual dengan sendirinya telah terpenuhi. Praktek seperti di atas saat ini banyak kita temukan dalam perdagangan modern. Dalam fikih jual beli seperti itu disebut dengan bai'al
ma'atoh, yaitu jual beli dengan saling memberi. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal. Sementara para ulama Syafi'iyah terdahulu tidak membenarkan akad seperti itu karena menurut mereka kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai ijab dan kabul ini. Namun ulama Syafi'iyah belakangan seperti Imam Nawawi membolehkan akad dengan perbuatan ini karena telah menjadi adat kebiasaan dalam sebagian besar masyarakat Muslim. Yang ketiga, ijab kabul dengan isyarat. Ijab kabul bagi orang yang memiliki kekurangan dalam hal bicara atau bahkan bisu sama sekali tentu menimbulkan masalah tersendiri. Tidak mungkin dia melakukan ijab kabul dengan perkataan. Apabila dengan perbuatan langsung tentu akan membingungkan bagi pihak lain. Untuk itu, bagi golongan ini diperkenankan untuk melakukan ijab kabul dengan memakai isyarat. Namun akad seperti ini diisyaratkan kedua belah pihak dapat saling memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan. Selain itu, apabila dapat menulis dengan baik, orang yang bisu dianjurkan untuk menggunakan tulisan saja. Hal ini akan lebih menjamin berlangsungnya akad yang dilakukan lebih sempurna karena akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat, ijab kabul dengan tulisan. Ijab kabul dengan tulisan saat ini merupakan sebuah transaksi yang sudah sangat populer. Diperbolehkan akad dengan tulisan baik oleh orang yang dapat bicara maupun tidak. Tulisan yang dimaksudnya harus jelas dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan dalam kaidah fikih adalah tulisan bagaikan perintah. Selain itu, para fuqaha juga membentuk suatu kaidah al-kitabah kal-kitab. Tulisan itu sama dengan ucapan. Dengan demikian, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan sah jika kedua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi jika keduanya hadir, maka akad dengan tulisan tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan tulisan tidak dibutuhkan lagi. Kemudian kedua syarat umum suatu akad. Yang pertama yakni mukalaf. Pihak yang melakukan akad harus sudah mukalaf dan dipandang makmu bertindak menurut hukum. Apabila mampu bertindak menurut hukum, apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil atau kurang waras hukumnya tidak sah. Udah, objek akad harus diakui oleh syarak. Secara umum, objek akad harus memenuhi persyaratan berbentuk harta dimiliki seseorang bernilai harta menurut syarak. Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syarak tidak sah, seperti khamar. Jumhur fuqaha selain ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad karena barang najis menurut syarak tidak bernilai. Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Kemudian macam akad. Para ulama fikih membagi macam-macam akad dari berbagai segi. Dari segi keabsahannya, menurut syarak akad dibagi dua, yaitu yang pertama akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku bagi kedua belah pihak. Yang kedua akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian. Ini akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini bukan transaksi bisnis, namun tujuan utamanya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak yang berbuat kebaikan sekedar boleh meminta biaya yang dibutuhkan agar akad itu dapat terlaksana. Contoh akad ini adalah khirat, rahan, hiwalah, wakalah, hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lain-lain. Yang kedua, akad tijarah adalah segala macam transaksi yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan materi, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian bahasan yang terakhir, yakni berakhirnya suatu akad. Akad berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berakhir
masa berlakunya. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dengan kesepakatan. Yang ketiga, dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila akad itu fasik, berlaku khiyar syarat, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad. Keempat, tujuan akad itu telah tercapai dengan sempurna. Dan salah satu pihak yang berakad wafat. Mungkin demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kritik saran, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.